Saja sih dari tubuh kita yang memproduksi hormon. Nah, kita mau lihat ya, organ mana sebagai pengatur produksi hormon. Pada prinsipnya, pengaturan hormon itu dilakukan oleh hipotalamus, ada bagian otak kita di antara dua alis, itu di tengah-tengah di atas belakang hidung itu ada yang disebut hipotalamus. Nanti saya tunjukin gambarnya. Hipotalamus ini mengontrol sekresi atau produksi banyak kelenjar atau hormon-hormon lain, terutama melalui kelenjar pituitary yang cuma sekecil kedelai, yang merupakan pusat pengontrol kelenjar atau produksi hormon-hormon lain. Hipotalamus ini memerintahkan kelenjar pituitary yang kecil tadi untuk mengeluarkan hormonnya dan mengirim faktor pengatur ke bagian depan anterior dan mengirim impuls saraf, jadi kasih tanda lewat saraf ke bagian belakang daripada kelenjar pituitary ke lobus posteriornya. Jadi aduh, ini luar biasa deh. Kita tunjukin gambarnya aja. Nah, ini gambarnya ya. Kalau kita potongan ini otak ya, dipotong melintang begini, thread gitu ya, potong melintang. Ini bagian depan, ini dahi kita. Ini belakang, ini nah, otak kecil. Cerebellum, otak besar. Ya, kemudian kita lihat di bagian depan ini dahi kita, bagian sini tengah antara dua alis, itu ada pineal body atau pituitary di sini. Di atasnya ada namanya hipotalamus. Hipotalamus itu yang saya sebutkan tadi fungsinya luar biasa, mengatur dan menggerakkan pituitary gland untuk memproduksi hormon-hormon dari kelenjar-kelenjar yang ada di seluruh tubuh kita. Nah, ini luar biasa ya. Ini gambarnya sederhana, tapi kalau kita otopsi pasien harus pakai mikroskop pembesar baru kelihatan semua. Karena setiap titik ini membutuhkan aliran darah, pembuluh darah, kapiler yang sangat tipis yang harus segera mengirim oksigen, mengirim hormon, mengalirkan semua dengan kecepatan tinggi sampai ke hipotalamus, sampai ke pituitary yang tersembunyi di tengah-tengah tulang. Luar biasa ya Tuhan menciptakan kita ya. Saya ulangi lagi, fungsi hipotalamus yang tadi nih yang kuning ini. Hipotalamus, kecil saja ya ukurannya. Kalau ini sebesar kedelai, bayangin ini cuma berapa senti nih. 1 kali 2 senti kali ya, kecil sekali ya. Oke. Hipotalamus tadi itu mengatur kerja sistem endokrin atau sistem hormon seluruh tubuh kita. Hipotalamus yang ngatur di otak sentralnya ya. Mengatur sintesis atau pembentukan dan pembentukan hormon dan produksi sekresi atau pengeluaran hormon-hormon hipofise atau hormon pertumbuhan. Hipotalamus ini berfungsi pengatur terpenting dari semua hormon endokrin yang ada di tubuh kita, termasuk hormon awet muda, termasuk hormon eh, bahagia dan hormon stres. Hormon bahagia endorfin, ada banyak macam endorfin. Kalau ngomongin hormon ya kita kayak kuliah ya, berbulan-bulan nggak selesai ya. Kita ngomong singkat. Hipotalamus berfungsi pengatur terpenting dari semua hormon endokrin. Saya ingetin lagi pusatnya di sini. Hipotalamus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sistem kelenjar getah bening. Merupakan konektor seperti kabel ya, konektor sinyal, kasih sinyal dari berbagai bagian otak menuju ke otak besar kita, logika kita, tempat berpikir kita, mengatur tangan kita bekerja, kaki kita berjalan, tidur dan sebagainya. Akson atau ujung daripada saraf dari berbagai sistem indera, semua ujung-ujungnya berakhirnya ke hipotalamus, kecuali olfactionnya. Sebelum informasi tersebut disampaikan ke korteks otak besar. Dari hipotalamus baru disampaikan ke otak besar kita. Jadi hipotalamus ini berfungsi sebagai monitoring sentral daripada komputer kita ya, otak. Monitoring dan mengontrol berbagai aktivitas dari ribuan fungsi tubuh kita yang tidak terhitung ya, ribuan fungsi tubuh harus semua sinkron supaya menjadi seorang Mbak Sisilia yang pintar, cerdas, cantik, supaya menjadi Pak Johan yang luar biasa di IT, supaya bisa menjadi seorang dokter, menolong orang sakit, itu sangat membutuhkan hipotalamus yang sehat. Bagian dari otak terpenting ya. Bertanggung jawab untuk apa lagi hipotalamus?
Salah satu yang terpenting adalah cahaya, day-length dan photoperiod. Jadi mengatur sirkulasi cahaya yang masuk dari bumi matahari. Sehingga melalui hipotalamus kita punya circadian time, ritme, ritme tubuh. Contoh, malam untuk tidur. Begitu gelap matahari terbenam, kita pengen tidur, hormon melatoninnya keluar. Begitu matahari terbit, wah hormon bahagia kita keluar, kita harus exercise. Itu semua yang ngatur dari mana masuknya cahaya ke mata langsung ke hipotalamus kita. Hipotalamus yang ngatur circadian time. Makanya ada jam tidur, ada jam makan, ada jam olahraga, ada jam istirahat siang, nap. Ya, ada jam tidur malam deep sleep. Itu penting, sangat penting. Ada jam jantung berdetak. Itu yang ngatur semua siapa? Circadian time dari sumber kita hipotalamus. Kemudian hipotalamus bertanggung jawab untuk apa? Steroid, bukan tablet steroid ya. Steroid termasuk steroid gonad, hormon laki-laki dan perempuan, dan kortikosteroid. Kortikosteroid hormon waspada yang diproduksi oleh kelenjar adrenal yang ada di atasnya ginjal, nempel di ginjal. Sebab itu kalau kita minum obat-obat golongan steroid akan mengacaukan keseimbangan hormon kortikosteroid kita. Akibatnya terjadi Cushing syndrome. Orangnya jadi gendut, mukanya kayak full moon, kayak bulan, lengannya bulat, perutnya bulat. Pernah nggak ketemu orang yang gemuknya seperti itu? Bahkan anak kecil yang asma nih, kalau sering dikasih obat asma yang mengandung steroid oleh dokter anaknya, anak itu doyan makan nggak karu-karuan, gemuknya nggak punya kenyang karena kacau hormonnya, sehingga dia gemuk tapi keropos tulang. Karena efek samping daripada tablet-tablet steroid yang mengacaukan hormon kita itu menyebabkan seseorang osteoporosis, diabetes, komplikasi dan sebagainya. Sebab itu jangan sembarang minum kortikosteroid, terutama kalau pergi ke apotek. Ini banyak pasien nih, mau ke apotek beli antibiotik nggak boleh, harus resep. Terus tanya sama penjual obatnya, terus saya minum apa nih pilek flu saya? Minum aja nih Pak, metilprednisolon, lameson, steroid semua. Begitu diminum tubuhnya rasa ringan, tapi besok tambah ambruk lagi, minum lagi. Sehingga virusnya berkembang biak lebih cepat. Karena dikasih tablet golongan kortikosteroid. Ya, melemahkan sistem imunnya. Bukan dari kortikosteroid tubuh kita pada saat dibutuhkan, tapi dia ada obatnya. Itu nggak boleh sembarangan. Nah, kemudian hipotalamus bertanggung jawab juga untuk neurali mengirimkan informasi tim yang timbul terutama. Jadi informasi kemana? Secara saraf, neuron, kecepatan tinggi, hormon mengirim informasi ke jantung, ke sistem pencernaan, ke sistem reproduksi pada wanita mens, menstruasi, ada siklus mens, ada siklus menopause gitu ya. Kemudian pada laki-laki produksi daripada sperma, produksi hormon testosteron dan sebagainya. Itu sumbernya perintahnya dari hipotalamus. Juga saraf otonom. Saraf otonom itu adalah ada di tulang belakang kita. Ada saraf simpatis dan parasimpatis yang mana di tulang belakang kita bisa mengatur detak jantung otomatis. Di tulang belakang kita leher 1 sampai 7 itu ada saraf parasimpatis yang otomatis mengatur detak jantung. Otomatis mengatur nafas. Jadi kalau kita lari, kita tuh refleks lebih cepat nafas kita daripada kalau kita tidur. Kalau kita tidur kan tenang. Itu refleks. Siapa yang mengatur? Saraf. Ada di tulang belakang kita. Siapa yang mengatur sumbernya? Hipotalamus kita, circadian ritme, ritme tubuh gitu ya. Jadi bertanggung jawab juga melalui darah rangsangannya termasuk rasa lapar, leptin, grelin, lapar dan kenyang. Angiotensin mengatur tekanan darah, insulin mengatur nanti bagaimana mengatur gula darah, hormon pituitary yang penting untuk mengeluarkan hormon tidur, melatonin, cytokine untuk excited, konsentrasi plasma glukosa, osmolaritas dan lain-lain juga bertanggung jawab atas faktor stres. Kita stres atau tidak, itu yang kontrol hipotalamus kita. Tapi kita jangan selalu bilang stres. Begitu kita bilang, aku stres loh, hipotalamus mengeluarkan hormon stres. Aku bahagia loh,
otomatis hipotalamus kita mengeluarkan hormon endorfin, gitu ya. Kemudian bertanggung jawab juga menyerang semua binatang, tanda kutip mikroorganisme, bakteri, virus, kerusakan karena kandida, kemudian malaria, faktor-faktor hewan-hewan atau mikroba kecil yang masuk dan mengganggu tubuh kita dengan cara meningkatkan suhu tubuh. Jadi kalau orang demam, itu yang kontrol siapa? Hipotalamus. Memberi tanda kepada kita, ini loh kamu sedang infeksi bakteri, ini loh kamu sedang diserang virus. Itu hipotalamus yang menyuruh tubuh kita jadi demam. Ya, kemudian termostat tubuh ke atas, jadi ngatur suhu tubuh. Nah, hormon-hormon yang dikontrol hipotalamus